Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Adi dari kelas 6A dengan NIM 200-211. Ini saya akan mempresentasikan PowerPoint tentang motivasi dari MK Kewirausahaan. Yang pertama yaitu pengertian motivasi. Keberhasilan merupakan sebuah output dari proses yang berkesinambungan dan akumulasi berbagai faktor pendorong. Menurut Pasif, keberhasilan seseorang tergantung dari berbagai faktor. Berbicara tentang motivasi, maka akan muncul suatu pemahaman bahwa makna itu akan mengarah kepada suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga akan mendapatkan kepuasan karena adanya kebutuhan itu. Maka menimbulkan suatu dorongan atau usaha yang terwujud dalam suatu perilaku tertentu. Dan ini konsep motivasi. Konsep motivasi menyatakan bahwa bila mana seseorang sedang mengalami motivasi atau yang sedang tidak seimbang, artinya bila mana ada seseorang sedang berada dalam state of disequilibrium, tetapi sebaliknya bila mana apa yang menjadi dorongan itu sudah diperoleh, berada di tangannya dan mendapat kepuasan daripadanya, maka dikatakan bahwa orang itu telah memperoleh satu keadaan seimbang. Ia sudah berada dalam state of equilibrium. Dan ini segi lingkungan atau faktor segi lingkungan. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan seseorang termotivasi, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Yang pertama yaitu faktor intrinsik berasal dalam diri seseorang, berupa sikap, harapan, cita-cita, dan disposisi kebutuhan yang berkembang. Sedangkan faktor eksternal adalah desakan dari luar yang menyebabkan seseorang termotivasi. Selanjutnya, ini ada gambar kebutuhan, terus dorongan, terus ke tujuan. Berdasarkan gambar di atas, ditunjukkan bahwa needs atau kebutuhan merupakan kebutuhan-kebutuhan yang terdapat dalam diri seseorang. Ketika kebutuhan tersebut muncul, maka fenomenanya tampak pada dorongan atau drive yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan. Dan akibat dari tindakan tersebut, maka tujuan yakni memuaskan kebutuhan terpenuhi dari uraian di atas, maka motivasi merupakan upaya individu dalam memenuhi kebutuhannya. Selama kebutuhan tersebut belum terpenuhi, maka dorongan untuk melakukan sesuatu terus dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan pada diri seseorang untuk melakukan suatu tingkah laku karena dikehendaki. Motivasi adalah dorongan yang meliputi jiwa dan jasmani untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Ini yang ketiga, motivasi merupakan suatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Yang keempat, motivasi adalah suatu yang melatar belakangi individu untuk berbuat supaya tercapai tujuan yang dikehendakinya. Sedangkan ini yang terakhir yaitu kelima, motivasi adalah suatu proses yang mempunyai tenaga dan tujuan tertentu. Selanjutnya, ini ada ciri-ciri individu bermotivasi.
berprestasi diantaranya yang pertama yaitu self confidence atau percaya akan kemampuan sendiri. Yang kedua, originality. Kau mempunyai daya kreativitas yang tinggi, selalu ingin berbuat sesuai dengan aslinya. Ini yang ketiga, people oriented, tidak memperalat orang lain, terbuka terhadap kritikan, dan tidak menyalahkan orang lain. Ini yang keempat, task result oriented, berani mengambil resiko terhadap apa yang telah diputuskan, semangat tinggi untuk menyelesaikan tugas. Ini yang kelima, future oriented, mempunyai daya antisipasi yang tinggi dan mempunyai analisa. Sedangkan ini yang terakhir, risk take, menyenangi tugas yang menantang dan tidak cepat menyerah. Ini selanjutnya yaitu sikap dasar motivasi berprestasi. Pertama, senang menghadapi tantangan yang beresiko sedang. Yang kedua, tanggung jawab pribadi yang tinggi. Yang ketiga, ini ingin belajar dari pengalaman. Yang keempat, pengalaman dijadikan sebagai umpan balik. Yang terakhir, adanya perasaan dikejar waktu. Selanjutnya itu karakter. Ini ada karakter motivasi. Yang pertama, majemuk. Motivasi individu untuk melakukan tindakan pada dasarnya tidak hanya mengandung satu tujuan saja, melainkan lebih dari satu tujuan. Oleh sebab itu, ada banyak tujuan yang ingin dicapai oleh individu karena adanya motivasi ini. Dan yang kedua, dapat berubah-ubah. Karena adanya keinginan yang bermacam-macam, maka hal ini pun akan berpengaruh terhadap motivasi yang dimiliki oleh individu. Bisa saja suatu ketika ia menginginkan kenaikan gaji, tetapi di lain kesempatan ia ingin karirnya naik. Ini yang ketiga atau yang terakhir, berbeda untuk setiap individu. Pada dasarnya tidak ada persamaan motivasi antara individu yang satu dengan yang lain. Dua individu yang sama-sama melakukan suatu tindakan tertentu, bisa saja yang memotivasi tindakan itu tidak sama. Beberapa tidak disadari. Ada sementara yang memahami mengapa ia melakukan suatu tindakan, biasanya karena adanya peristiwa yang menekan keinginan masuk ke dalam bawah sadar, hingga ketika muncul suatu tindakan individu tersebut tidak mampu untuk mengenali motivasinya apa. Ini selanjutnya yaitu faktor penurunan motivasi. Yang pertama, ada lingkungan yang tidak kondusif yang berakibat tidak nyaman. Yang kedua, merasa berada dalam situasi yang menakutkan karena adanya ancaman. Yang ketiga, beban pekerjaan yang melebihi kapasitas. Yang keempat, pekerjaan terlalu rutin atau tidak ada tantangan. Dan yang terakhir, yang kelima, kurang menguasai pekerjaan. Selanjutnya yaitu teori motivasi. Di sini teori motivasi ada teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan manusia pada hakikatnya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, apabila pimpinan ingin memotivasi bawahannya, harus mengetahui apa kebutuhan-kebutuhan bawahannya. Maslow, salah seorang yang mengkaji teori kebutuhan,
berpendapat bahwa kebutuhan yang diinginkan seseorang berjenjang, artinya bila kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, maka kebutuhan tingkat kedua akan menjadi yang utama. Mengkaitkannya dengan faktor lingkungan, sebaliknya bila pegawai itu puas, hal tersebut selalu dihubungkannya dengan pekerjaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu teori motivasi instrumental. Teori instrumental ini meliputi teori tukar-menukar, yaitu exchange theory, dan teori ekspektasi teori harapan itu yang ekspektasi teori. Secara ringkas mengenai teori tukar-menukar dalam buku Administrative Behavior tulisan Simon lebih dikenal dengan sebutan Model of Organizational Equilibrium. Dijelaskan bahwa dalam setiap organisasi selalu terjadi proses tukar-menukar atau jual beli antara organisasi dengan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Ini lanjutannya tadi, yaitu ada pendekatan dalam motivasi kerja. Secara teoritis, motivasi merupakan suatu proses dalam diri seorang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor, baik faktor fisiologis maupun psikologis, yang menggerakkan perilakunya untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu. Dalam pandangan sistem, motivasi terdiri dari 3 komponen dasar yang saling berhubungan dan saling berinteraksi. Yang pertama yaitu komponen kebutuhan atau needs, 2 dorongan atau drive, yang ketiga adalah komponen imbalan atau insentif. Kebutuhan merupakan sesuatu yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam diri seseorang, baik bersifat fisik maupun psikis. Selanjutnya yaitu teori proses motivasi kerja atau VIA. Teori proses lebih ditekankan pada pengkajian bagaimana motivasi itu bisa terjadi. Di antara teori yang relevan diantaranya ialah teori pengharapan atau ekspektasi teori dari Viktor Fromm dan teori Porter-Lawler. Teori Fromm sebetulnya merupakan pengembangan dari teori Kurt Lewin dan Edward Tolman. Teori Fromm menunjukkan sejumlah variabel yang dikenal dengan VIA atau valence, instrumentality, dan ekspektasi. Selanjutnya yaitu motivasi dalam peningkatan kinerja dan produktivitas. Ini artinya secara konseptual, kinerja merupakan terjemahan yang paling dianggap sesuai dari istilah performance. Juga diartikan untuk kerja atau pelaksanaan kerja, atau pencapaian kerja, atau hasil kerja, atau unjuk kerja, atau penampilan kerja. Smith dalam Yoyon Bahtiar Irianto menyatakan bahwa performance atau kinerja adalah output derived from process, human or otherwise. Jadi dikatakannya bahwa kinerja merupakan hasil kerja dari suatu proses, artinya yaitu hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya berdasarkan definisi di atas. Dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan unjuk kerja seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah dipercayakan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Kinerja yang baik dapat dipengaruhi oleh kemampuan dan motivasi
Sebab kemampuan tanpa motivasi atau motivasi tanpa kemampuan, keduanya tidak dapat menghasilkan output yang tinggi. Untuk memperjelas ungkapan tersebut, McIve dan Povenberger menggambarkan secara matematik, yaitu ability dikali motivation sama dengan job performance. Berdasarkan rumus tersebut, dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan hasil perkalian antara kemampuan dan motivasi. Kemampuan merupakan hasil perpaduan antara pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Sedangkan pengertian motivasi diartikan sebagai suatu daya pendorong atau driving force yang menyebabkan orang berbuat sesuatu. Kemampuan personil erat kaitannya dengan cara mengadakan penilaian terhadap pekerjaan seseorang, sehingga perlu ditetapkan standar performance. Demikian presentasi PowerPoint dari tugas kewirausahaan yang berjudul motivasi. Bila mana saya ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.